Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, kita baca niat belajar dulu. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang kita pelajari pada hari ini manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wa naf'a wal intifa'. Wa naf'a wal ibtida'. Wa mudzakarah wa tadhkir. Wal ifadah wal istifadah. Wal ibadah wal istifadah. Wal hidda 'ala tamassuk. Wa zidna ala tamassuk. Bi kitabillah. Bi kitabillah. Wa sunnati rasulillah. Wa sunnati rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda. Wa du'a ila al-huda. Wa dilalata 'ala al-khair. Wa dilalata 'ala al-khair. Ibtigha'a mardatih. Ibtigha'a mardatih. Wa qurbihi wa thawabihi. Wa qurbihi wa thawabihi. Wa husnil Wa khatimah. husnil khatimah. Ma'al lutfi wal 'afiyah. Ma'al lutfi wal 'afiyah. Wa salahil 'aqibah. Wa salatil 'aqibah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min syarri ma sana'tu. Allahumma inna nas'aluka min syarri ma sana'tu. Allahumma inna nas'aluka min syarri ma sana'tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bidayat Hidayah dari Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah beliau ma'lumin dari amin. Bila anda ada di Jumat halaman 89. Adab di hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari besar bagi kaum muslimin, terutama bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT telah memberikan saat mustajab yang dirahasiakan pada hari itu. Bila kaum muslimin yang mengajukan permohonan doa pada saat itu akan dikabulkan Allah. Waktu tersebut khusus diturunkan Allah pada hari Jumat. Jadi kenapa hari Jumat hari yang mulia? Karena hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam. Ya. Sayyid itu kayak tuan-tuannya para hari. Jadi hari Jumat. Ya, hari Jumat itu hari keistimewaan ya. Hari lebarannya orang Islam Jumat. Kalau di Arab bu sekolah liburnya hari Jumat. Kalau kita kan Sabtu Minggu, Iya. ya Minggu gitu ya. Kalau di Arab Jumat bu liburnya, ya. Nah hari Jumat tuh hari yang wangi-wangi apa segala macam nanti adabnya. Kemudian, kenapa jadi mulia? Karena di hari Jumat ada waktu yang mustajab, ya saatnya mustajab, yang nggak ada di hari-hari lain, hanya hari Jumat. Ya, ada yang mengatakan ulama yaitu waktunya mabainal khatib ya ta'ilul mimbar, ketika ada yang bilang mabainal adanain, antara dua adzan ketika khatib naik mimbar hari Jumat itu doa mustajab. Ada yang mengatakan ulama juga saat Fatimiyah, waktu jamnya Sayyidah Fatimah berdoa, yaitu adalah habis asar di hari Jumat. Ya, habis asar di hari Jumat itu waktu yang mustajab doa, minta sama Allah. Di mana ada pokoknya, makanya setiap Jumat ada waktu-waktu yang mustajab, minta aja doanya sama Allah. Kalau pas ketepatan doa kita dijabah sama Allah SWT. Ya makanya hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Kemudian ada pun adab kesopanan di hari Jumat. Nah ini ya, beda sama hari-hari lain. Hari Jumat punya adab-adabnya kata Imam Ghazali. Ya, hari-hari Jumat ada 7. Yang pertama, bersiap siaga, berkemas mulai hari Kamis untuk menyambut datangnya hari Jumat dengan membersihkan pakaian
atau mencucinya, memakai wangi-wangian dan menyediakannya apabila kebetulan habis. Pada Kamis malam memperbanyak membaca tasbih dan istighfar, sebab di malam itu terdapat waktu yang utama sebagaimana waktu yang utama yang terdapat dalam hari Jumat. Berniatlah melakukan puasa sunnah di hari Jumat, tetapi harus disertai puasa di hari Kamis atau hari Sabtu. Sebab kalau puasa hari Jumat aja hukumnya haram, nggak boleh. Kecuali kodok, udah kepepet kodok nggak apa-apa. Kodok Ramadan. Jadi hari Kamis disuruh siap-siap. Kamis juga malam Jumat adalah saat mustajab. Yang mana Rasulullah SAW bersabda saya tidak doa 5 malam yang nggak ditolak doanya sama Allah. Awalnya Rajab, malam pertama bulan Rajab. Walailatul nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Walailatul Aidil Adha, walailatul Aidil Fitri, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan juga Lailatul Jum'ah, malam Jumat. So, ya termasuk malam-malam yang mustajab. Maka bersiap-siap ya, pakai wangi-wangi rumahnya, kan itu malam Jumat biasa yasinan gitu ya. Bakar bubur bu kalau orang Arab. Ibu tahu bubur nggak? Kalau mau itu ya suka ditaruh. Komennya ya bu sebenarnya. Ya, dia bubur itu mengundang malaikat bu. Ya, mengundang malaikat datang gitu. Ya, arang ya dibakar, kemudian kita kasih bukurnya tuh wangiannya, nanti keluar asapnya wangi gitu ya. Nah itu diputerin di rumahnya gitu. Niatnya apa? Mengundang para malaikat dan menyambut untuk hari Jumat. Dan apabila orang masuk situ rumahnya kayak wangi gitu ya, enak gitu. Yang gak paham akan ngomong ini, apaan sih? Malam Jumat apaan sih? Kamu ini ngapain namanya gitu ya? Ini yang enggak tapi kalau pakai meja yang tumbang 7 rupa ini mau ngapain kalau pakai begituan? Enggak, hanya bakar bukur ya, wangiin rumahnya segala macam, terus dia bersih apa, menyiapkan apa pakaiannya dan lain-lain untuk besok, wangi-wangi gitu. Kemudian baca surat Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat, berbanyak tasbih dan istighfar. Puasa juga kalau mau di hari Jumat boleh, tapi didahului hari Kamis atau Sabtu atau Jumat sama Sabtu, nggak boleh Jumat aja. Yang kedua, jika fajar subuh telah menyingsing, mudah terbit, mandilah. Berniatlah mandi sunnah untuk menyambut sholat Jumat. Sebab mandi Jumat caranya seperti mandi wajib, merupakan sunnah muakkad hukumnya bagi setiap orang yang telah balik. Ya, mandi di hari Jumat niatin nawaitul ghusla, bukan lirafil hadasil. Terus anda nawaitul ghusla yaumal jum'ah sunnah lillahi ta'ala. nawaitul ghusla yaumil jum'ah sunnat lillahi ta'ala. Mandi dari atas biur semuanya kena basah. Ustazah, maaf saya lagi halangan, apakah boleh mandi? Boleh. Orang yang di hari Jumat disunahkan mandi bukan hanya yang suci aja, semua. Karena apa? Karena hari Jumat, bukan karena untuk ibadahnya, enggak. Karena harinya hari Jumat. Jadi semuanya boleh. Mau yang halangan, mau yang enggak, mau anak kecil, mau orang besar, niatin biar dapat gitu. Karena sunnah muakkad. Ya. Jadi niatin mandi guyuran semuanya. Kalau cuma badannya doang nggak hitungan ya, nggak dapat sunnahnya. Jadi dia niatnya ada sunnahnya dapat kalau memang guyurnya dari atas, semuanya basah. Dari pagi, misalnya kalau pagi belum sempat bebenah dulu, ini dulu, itu dulu, mandinya ntar ada jam 12, mandinya siang. Guyuran juga dari kepala dapat nggak dapat? Sampai jam berapa tuh? Dari batasnya sampai kapan dia dapat sunnahnya? Dari habis subuh sampai sebelum
itu waktunya. Tuh bulu dia ada Walaupun udah lubangnya, lewat sholat basah Jumat, rambut pulang. udah lewat Jumatan, nggak apa masih bisa, masih dihitung hari sebelum maghrib. Jadi sore masih boleh, jam 10 pagi masih bisa. Belum. Kemudian yang ketiga, berhias dan mengenakan pakaian yang serba putih sunnah. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Sebab warna putih sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mungkin menggunakan wangian atau minyak wangi yang berkualitas tinggi untuk hari Jumat. Usahakan membersihkan badan seperti mencukur rambut, merapikan kumis, potong kuku, menyikat gigi, dan lain sebagainya yang termasuk kategori membersihkan sunnah di hari Jumat. Bersih badan. Ya, mencukur bulu ketiak yang bawah, ya, terus merapikan jenggot atau apapun gitu, ya, potong kuku, merapikan, membersihkan badan sunnah dikerjakan di hari Jumat, ya. Udah kalau udah bersih semua, ya, merapikan kumis, potong kuku, sikat gigi, lain-lain. Udah ketika pakai baju yang warna putih sunnahnya. Apalagi yang mau jalan sholat Jumat. Kalau enggak pun pokoknya warnanya adanya biru saja, coklat, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Nah kemudian pakai minyak wangi bu, sunnah, ya, ibu-ibu pakai minyak wangi, ya, laki pakai minyak wangi di rumah nggak apa-apa, bisa lagi pakai minyak wangi itu niatin hari Jumat. Emang minyak wangi kalau mau jalan doang, kita makanya mau jalan doang. Kondangan baru udah wangi banget, giliran di rumah enggak. Kayak gitu. Ya, kata mau sholat, tuh. Ya, setiap mau sholat pakai minyak wangi. Enggak apa-apa. Jadi enak pakai minyak wangi, kayak sholat tuh kayak tenang, kayak enak, wangi. Ini pakai mukena apek banget. Ya, enggak ada wangi-wanginya, ya Allah. Nah, tuh. Jadi pakai, apalagi khususnya di hari Jumat. Setelah itu ini nggak disebutin. Oke, nggak ada. Oke, kemudian setelah wangian pakai apa sunnahnya? Pakai celak mata. Di sini nggak ada bu. Ya boleh ditambahin. Pakai apa? Sifat mata, celak. Tahu ya? Pernah nggak bu pakai? Tapi jarang. Tapi jarang. Ya. Beli dah kalau nggak punya. Alis? Ya. Beda sama alis. Pensil alis. Pakai celak di bawah sini, ya. Pakai celak itu bukan di bawah ya bu, bukan di bawah ya, tapi di dalam sini nih, gitu. Ya kayak dandan itu. Iya. Nggak ada orang pakai celak di bawah sini, di bawah kelopak mata. Apaan? Saya bilang, ya, di dalam sini. Ada putih-putihnya. Itu pakai celak di situ. Ya, kalau orang dulu celaknya pakai apa? Itu yang dari mas tuh, yang besi. Iya. Sifat mata. Sifat mata. Gitu ya. Masih ada. Masih. Bubuk gitu ya. Iya, bubuk. Modelan apa aja deh, celak baju kayak pensil alis, lira kayak atau apa aja deh boleh. Pipa boleh, yang niatin aja niatin. Ya, niatin buat pensil alis. Ya, itu juga Sunnah. hari Jumat. Sunnahnya perempuan doang apa semuanya? Laki perempuan. Semuanya bukan perempuan doang, laki juga sunnah. Ya, nah kenapa makanya Rasulullah itu ketika lahir udah cakep banget, apalagi ternyata Rasulullah lahir tuh matanya sudah bersifat. Kalau misalnya ahli, ya udah bagus bu matanya, udah terang, ya matanya sudah ada sifat matanya. Ada bu keturunannya Rasulullah yang ketika lahir matanya sudah bersifat. Ada. Kita boleh ini HP nggak? Ada kota nggak? Ada. Buka sini, buka. Buka juga. Saya mau ngasih tahu ibu. Ada lagi yang lahir sudah sunat. Ada bu. Iya. Jadi yang mengambil keistimewaan daripada Rasulullah, tapi nggak ada yang semuanya sempurna.
udah lahir, ketika lahir udah disunat, udah sifatan, itu enggak semuanya. Ini Bu. Bu kelihatan? Kelihatan ya? Iya, ini sama orangnya, semuanya sama. Lihat matanya Bu, ya, kelihatan nggak? Iya. Namanya Syekh Muhammad Hariri. Beliau ketika lahir sudah dalam keadaan bersifat matanya. Syekh Muhammad Hariri. Bagus ya Bu, cakep ya. Udah besar. Itu asli. Asli. Maksudnya emang udah hitam dari awal. Iya, dari lahir udah ada. Dan beliau ini ya sampai wallahu a'lam beliau tinggalnya di Saudi. Apakah beliau masih hidup sekarang? Apakah udah lama kabarnya? Ini juga sama ibu Sinta makanya. Ya. Dan beliau orang kalau Allah mau kasih ke apa ya kekhususian, ibu kalau mencari di Google boleh Bu, namanya Syekh Muhammad Hariri. Khalili. Hariri. Oh, Hariri. Syekh Muhammad Hariri. Coba yang selesai. Syekh Muhammad Hariri. Ini mau kayak pakai pantat mandi kegosongan. Kelihatan. Syekh Muhammad Hariri deh. Syekh Muhammad Hariri. Ya. Oh iya tuh ada. Iya. Kak Ibu lihat. Nah beliau ini Allah kasih khususiyah apa Bu yang nggak ada sama orang lain, bahkan dokter pun bingung. Beliau lahir dengan normal tapi nggak normal sebenarnya. Normal secara tubuh kelihatan normal, tapi beliau dilahirkan tanpa jantung. Boleh cari ceritanya di situ. Beliau lahir tanpa, itu dokter, profesor semuanya angkat tangan dan terheran-heran. Kalau kuasa Allah mau apa? Kalau Allah mau berkehendak mau apa? Mau nggak ada jantung, nggak ada ginjal, nggak ada paru, kalau dia mau hidup kata Allah mau apa? Tidak ada Allah syai'an ayyaku dalam hukum. Jadi hidup aja. Ya, beliau lahir tanpa jantung. Ketika ditanya ya Syekh, mana ain zalbab itu di mana hati kamu, jantung adanya? Di mana hati kamu, jantung kamu? Galbi, hatiku aku titipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, jadi beliau sampai dokter itu ngomong ini manusia apa malaikat? Masa iya ada manusia hidup tanpa Jantung. Kalau dipikir mustahil nggak? Mustahil. Ada Bu, samperin Bu. Kalau masih hidup. Ya, namanya Syekh Muhammad Hariri. Loh, Masya Allah. Ibu ya. Lanjut. Yang keempat. Setelah itu pergilah ke masjid pada permulaan awal waktu dengan berjalan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man raha ila al-jum'ah fi sa'atil ula, faka'annama garraba badani. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, faka'annama garraba baqarah. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, faka'annama garraba kabshan adram. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, faka'annama garraba dajajah. Wa man raha fi sa'ati al-khamisah, faka'annama garraba baydah. فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر." Barang siapa mendatangi sholat Jumat di awal permulaan waktu, misalkan jam 6 dia datang, maka seakan-akan berkorban unta. Lihat di awal waktu kayak dia jalan ke sana kayak berkorban unta. Lu tahu nggak harga unta berapa Bu? 30. Tahu nggak? Seharga mobil Oh, ratusan juta. Lah sapi aja puluhan juta, unta ratusan juta. Masya Allah. Ya, siapa yang jalan hari Jumat pagi-pagi ya di awal waktu misalkan jam 6, maka dia seperti berkorban unta, 1 ekor unta. Barang siapa mendatangi sholat Jumat pada waktu yang kedua, misalkan di jam 7, maka seakan berkorban sapi. Barang siapa mendatangi sholat Jumat pada waktu ketiga jam 8, maka seakan-akan berkorban seekor
Sambi. Barang siapa mendatangi sholat Jumat di waktu yang keempat, yang sembilanan, seakan-akan berkorban seekor Ayam jantan. Barang siapa yang mendatangi sholat Jumat yang kelima, bersama jam 10, maka seakan-akan berkorban sebutir Telur. Kemudian dari jam 11 sampai setengah 12, bila imam telah naik mimbar untuk khutbah, maka tidak ada bagian keutamaan pahala lagi buatnya. Buku catatan amal telah ditutup dan para malaikat yang bertugas mencatat amal berkumpul di sebelah mimbar untuk mendengarkan khutbah. Kalau udah dia datang pas khutbah, kan biasa gitu. Datang dia khutbah, pas khutbah udah nggak dapat apa-apa karena nanti malaikat udah berkumpul, nggak repot nyatetin ya, sebelumnya dicatetin malaikat sama siapa. Diterangkan bahwa kelak di hari kiamat seorang akan dapat melihat langsung kepada Allah. Jarak antara orang itu dengan Allah tergantung dari jarak mendatangi sholat Jumat sewaktu di dunia. Kalau datang sholat Jumat pada waktu, maka akan melihat Allah dari jarak yang lebih dekat. Maksudnya kalau pada waktu awal, ya di waktu awal dia datang Jumat, maka akan melihat Allah di jarak yang dekat. Tapi kalau udah mata dekat, ya udah seukuran itulah dia akan melihat Allah di hari kiamat. Yang kelima, apabila seorang telah memasuki masjid, maka carilah shaf atau barisan yang paling Awal. paling depan. Ini mau laki mau perempuan bu, kalau masuk masjid, sholat raweh, sholat apaan, cari shaf pertama. Kecuali kalau udah penuh, kalau masih kosong isi, ini maunya nyender aja mana ya? Ini apa namanya tiang ya? Mana yang tembok ya, mana yang tiang ya, itu deh tepan aja di situ. Ya, orang nyari shaf awal. Ya, karena banyak keutamaannya. Orang yang bisa awal. Apabila para jemaah telah banyak yang datang dan telah mengambil tempat masing-masing, jangan melangkahkan kaki guna mendapatkan saf awal melewati barisan mereka. Ini kalau udah rame datangnya telat ya udah. Ya jangan maksa di saf awal. Ya kan datangnya telat. Ibu maulid. Ibu, datang telat, pengennya di Depan. Mana ceritanya? Maksa masuk pokoknya mau di depan, kan udah rame di depan, udah nggak bisa masuk, datangnya telat. Ya, kalau mau duduk depan, datangnya lebih Awal. Selanjutnya, jangan berjalan di muka orang yang sedang sholat, nggak boleh. Carilah tempat yang aman dari gangguan orang lewat dikala sedang sholat, yakni memilih tempat dekat tiang atau tembok. Dengan demikian sholat yang dilakukannya akan lebih khusyuk. Ya, kalau lagi sholat cari yang ada satirnya, kayak ada tiangnya. Maksudnya apa yang di depannya, bukan belakangnya buat nyender bu, bukan. Ya, jadi maksudnya orang lalu-lalang kita nggak jadi apa, nggak ganggu. Kalau di depannya tiang, aman deh tuh. Ini kalau depannya orang mah bolak balik haji orang jadi nggak khusyuk kita yang ngomong. Ya, cari yang depannya langsung temboknya deh begini. Ya, jadi nggak lihat kanan kiri apa segala macam. Ya, kata jelas nggak? Jangan duduk di masjid sebelum sholat sunnah tahiyatul Masjid. Nah, masuk masjid sholat sunnah. Kalau udah duduk masih bisa nggak sholat tahiyatul masjid? Nggak bisa. Udah hilang. Gimana caranya lagi? Keluar dulu. Keluar Keluar dulu, dulu. Masuk lagi. Yani dengan 4 rakaat 1 kali salam. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Yang setiap rakaatnya setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Ikhlas 50 kali. Masya Allah. Ini sunnah adab yang diajarin Imam Ghazali. Boleh dilakuin, boleh enggak. Jadi dalam 4 rakaat baca 200 kali surat Al-Ikhlas. Sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, 1 rakaat habis Fatihah baca Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat kedua 50, ketiga 50, keempat 50. totalnya berapa? 200. 200. Tinggal. Wajib kan sun? Ya. Nah, kemudian dalam suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diterangkan,
dicabut nyawanya oleh Allah sebelum melihat tempat persemayamannya di surga. Masya Allah. Orang yang kalau masuk masjid sholat tahiyatul masjidnya 4 rakaat, setiap rakaat baca surat Al-Ikhlas 50 kali, istiqomah dia kayak gini, nggak akan meninggal sebelum dia melihat tempat di surga. Najibnya enak apa enggak? Ustazah Haji. Tapi usahanya Itu enak gitu deh. emang kalau mau enak mah susah dulu, gitu mau enak gampang maunya. Pengen yang enak, pengen masuk surga, baca Al-Ikhlasnya sekali boleh nggak Ustazah? Itu gitu tuh. Sekali aja Ustazah gitu. Kalau bisa surat-surat habis rakaat kedua, 3 rakaat nggak usah baca surat udah Fatihah aja. Kita maunya gampang, tapi pengennya enak tuh gitu tuh. Ini Rasulullah bilang siapa yang bisa sholat tahiyatul masjid, setiap sholat masjid sholat 4 rakaat 1 salam. Setiap habis Fatihah baca Al-Ikhlas 50 Kali. totalnya 200 Kali. enggak meninggal keluarga lihat tempatnya di surga. Oh amin, mudah-mudahan ada yang bisa ngamalin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin sekali. Hitungnya gimana? Ntar kayaknya baru 20 dari sampai 50 lagi. Maunya cepet aja. Pakai tasbih digital Bu. Boleh bawa tasbih digital. Jangan lupa yang ulang lagi. Sholat bawa. Kan ngeliat. Gak apa-apa sambil lihat. Yang di jari deh. Saja jadi nggak ada surat lain nggak itu aja. Iya, lepas aja. Fatihah. Ya, ini udah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tek 1. Sampai titik. Oh belum, masih 20. Oh masih 30. Gak apa-apa, pakai ini. Ya kan nggak banyak gerakan. Jari itu kan nggak terhitung gerakan Bu. Mau 100 kali jari bergerak nggak apa-apa, atau jangan tangan yang bergerak. Makanya saya bilang kan waktu itu saya jelasin di gigi kalau garuk ya tangannya naik kemudian jarinya aja, jadi nggak hitung gerakan. Tapi kalau tangannya yang begini, nah ini batal. Ya, jadi kalau cuma sudah cetek gini doang nggak apa-apa. Ya, biar kita tahu oh udah berapa yang udah 20, 25, 49, 50. Allahu Akbar baru ruku. Ya, taruh rakaat kedua itu lagi. Oke lanjut. Ya jadi nggak melihat kecuali tempatnya ada di. Jangan sesekali Anda meninggalkan sholat tahiyatul masjid sekalipun imam telah naik ke mimbar, maka melakukan khutbah. Di dalam melakukan sholat sunnah ini maka pada rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-An'am, rakaat kedua membaca surat Al-Kahfi, pada rakaat ketiga membaca surat Toha, dan pada rakaat keempat membaca surat Yasin. Lebih lagi nih, panjang lagi, dari Al-Ikhlas ada lagi. Kalau tidak mampu membaca surat-surat tersebut, boleh pilih antara surat Yasin sama Alif Lam Mim, dari kubu aja deh. Kalau ibu, ya. Kalau tidak mampu membaca surat-surat tersebut, boleh memilih antara surat Yasin, surat Alif Lam Mim, Sajadah dan Ad-Dukhan, atau surat Al-Baqarah. Ya. Kalau tidak mampu membaca surat-surat di atas dalam surat sunnah tahiyatul masjid, maka hendaklah dibaca di sepanjang hari Jumat, ya. Rasanya 100 kali. Apanya? Ya. Nah kalau emang nggak bisa, ya nggak bisa dibaca sholat tahiyatul masjid, ya, maka apa Bu? Maka dibaca di hari Jumat. Yasin, Tabarok, Kahfi, Sajadah dan lain-lain. Oke lanjut. Kemudian surat-surat tersebut mempunyai keistimewaan dibanding surat-surat lainnya. Bagi mereka yang tidak kuasa membaca surat-surat di atas, hendaklah memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Ya, kalau emang nggak bisa baca surat Al-Ikhlas. Kemudian di sepanjang malam dan siang hari Jumat, di samping juga memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Sunnah malam Jumat sama hari Jumat banyakin sholawat. Banyakin baca sholawat. Jika imam telah siap melakukan khutbah di mimbar, sedang seseorang sedang melakukan sholat sunnah, hendaklah
sholatnya. Di samping itu hendaklah berhenti dari segala kegiatan seperti zikir, baca tasbih, Quran dan sebagainya. Ya, kalau udah khutbah, udah dengerin. Selanjutnya dengarkanlah dan jawablah apa yang dikatakan muadzin sampai adzan. Di samping itu setelah menjawab adzan kemudian dengarkanlah dan renungkanlah maksud dari arti khutbah. Ya, tadi yang disampaikan khotib. Jadikan khutbah tersebut sebagai nasihat jikalau khotib sedang khutbah. Jangan sesekali bicara dengan orang lain. Ya, Rasulullah memberi peringatan kepada kita, inna man qala li sahibihi wal imam yakhutub aqsid faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Ya, barang siapa berbicara dengan temannya dikala imam sedang berkhutbah sekalipun hanya mengucap diamlah, maka dia tidak akan mendapat pahala Jumat yang sempurna. Jadi lagi dengerin khutbah terus kita ngomong gini, gitu, dengerin, itu nggak boleh. Udah biarin aja, yang ngobrol-ngobrol gitu mah dengerin aja. Maka Rasulullah udah ngingetin, ya, siapa yang ngomongnya gitu ya, lalu bukan lalu pada Jumat, jadi hari Jumat. Ya, sebab kata diamlah termasuk ucapan juga yang mengandung makna dan memberikan keterangan pada pihak lain. Karenanya apabila hendak memberikan peringatan kepada orang lain, lebih baik menggunakan isyarat gini bu, jangan ngomong diam, gitu, dengerin, nggak usah, gitu. Gitu aja nggak apa-apa. Jangan gitu. Ya, lebih baik menggunakan isyarat, tidak usah diucapkan sekalipun hanya ucapan diam atau kayak gini, dengerin dan lain-lain. Ya, paham bu? Nah itu adab-adab ketika di dalam masjid. Ya, selesai melakukan sholat Jumat duduklah dulu dan jangan berbicara. Bacalah surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 7 kali. Amalan ini dapat menjadi perantara diampuninya dosa yang diperbuat selama 1 minggu. Banyak dosa? Banyak nggak? Banyak. Nah, ya, habis sholat Jumat atau sholat zuhur di hari Jumat, ya, maka baca surat Al-Fatihah 7 kali. Nih, wasiat dari Imam Ghazali. Baca Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas masing-masing 7 kali. Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, maka bisa menjadi tempat diampuninya dosa kita selama seminggu. Yakni mulai dari hari Jumat sampai ke hari Jumat berikutnya. Juga dapat dijadikan penangkal godaan syaitan. Setelah membaca surat-surat di atas, hendaklah dilanjutkan dengan membaca 4 kali doa. Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mudi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, aghnini bi halalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwa. Dibaca 4 kali. Setelah itu lakukanlah sholat sunnah ba'da Jum'ah 2. Ya, ba'da Jumat atau sholat sunnah ba'da duhur 4 atau 6 rakaat setiap 200 kali salam. Setiap 2 kali salam. Salam ini mana sih bahas? Rakaat-rakaat yang telah dibahas di atas berdasarkan anjuran Rasulullah. Sekalipun disampaikan Rasulullah dalam keadaan yang berlainan. Tetapi tinggal di masjid setelah melakukan amalia di atas adalah lebih utama, apalagi sampai datangnya waktu maghrib dan kalau nggak ada kegiatan mendingan di masjid. Jadi etika, tapi kalau ada kegiatan kantor, kerja, dagang, ya balik lagi. Maksud berdiam diri tersebut diisi dengan etika, zikir dan lain sebagainya dari berbagai jenis ibadah. Jadi dengan cara ini berarti telah berusaha mendapatkan waktu ijabah yang masih rahasia yang terdapat di hari Jumat. Yakni dengan memperbanyak amalia ibadah. Sebab pada dasarnya waktu ijabah tersebut sangat dirahasiakan Allah. Dan waktunya antara fajar sampai menyingsing matahari terbenam. Pokoknya antara ini dan waktunya yang mana nggak tahu, antara deh. Karena itu pantas sekali sepanjang hari Jumat menyibukkan diri beribadah dengan disertai kekhusyuan dan ketawaduan. Di dalam masjid jangan sekali-kali memandangi majelis yang kurang ada manfaatnya. Apalagi majelis orang yang menceritakan sesuatu atau membaca dongeng. Tapi datanglah majelis ilmu, pengetahuan atau majelis lain yang membawa manfaat.
ngapain jangan di masjid. Ya, mendingan kumpul yang ada manfaat di masjid. Ngapain maulid, ngomong ngapain? Ada pengajian, ada ini, apa-apa. Yang bawa manfaat aja. Hal yang demikian akan membawa ketakwaan kepada Allah dan mengurangi kecintaan terhadap kehidupan kemewahan dunia. Sebab sesungguhnya ilmu pengetahuan yang tidak menyebabkan kekurangannya kecintaan terhadap kemewahan dunia dan tidak menambah ketakwaan kepada Allah akan hanya mengantar seseorang ke jurang kehinaan, sehingga tidak perlu dipelajari apalagi didalami. Bahkan lebih baik tidak usah tahu sama sekali. Ilmu yang gak manfaat nggak usah dipelajarin. Gimana biar lancar bohong sama suami, gimana ya caranya ya? Gimana ya biar apa gitu? Ya lah, nggak usah dipelajarin gitu mah. Ya, biar dagangan lancar gimana ya? Lu pergi ke orang pintar ini, lu minta begini ya. Allah, ya ini mah nggak usah. Daripada memiliki ilmu yang tidak manfaat, lebih baik tidak berilmu sama sekali. Punya ilmu tapi nggak bermanfaat. Nggak usah mendingan. Oleh karena itu mintalah perlindungan kepada Allah dengan memperbanyak doa sepanjang hari. Di samping itu perbanyaklah pula doa ketika imam naik mimbar, dikala iqamah dan dikala umat manusia tergesa-gesa berdiri melakukan sholat Jumat. Itu di antara doa-doa di antara waktu mustajab. Usahakanlah jangan sampai di hari Jumat merupakan bacaan doa dan amal kebaikan yang lainnya agar mendapatkan waktu ijabah yang sangat rahasia. Di hari Jumat hendaklah memperbanyak sedekah sesuai dengan kemampuan sekalipun sedikit. Hal ini agar dapat mengumpulkan pahala sholat, puasa, sedekah, berliburan, berzikir, tasbih, berzikir, dan memelihara sholat. Ya, sedekah di hari Jumat pahalanya berlipat. Di samping yang kami bahas tadi, hari Jumat disediakan sebagai hari khusus dalam setiap minggu, khusus untuk memperbanyak amalan akhirat yang mungkin dapat dijadikan penawar dosa yang diperbuat selama seminggu. Allah ya. Ada yang mau ditanya? Itu adalah adab-adab hari Jumat. Harus bagaimana, amalannya apa aja. Nah itu. Mau nanya silakan. Boykot ya. Sekarang pedagang kita udah nggak mungkin dagang, tapi ada yang pesan kok tiba-tiba boykot. Apakah itu kalau kita jual itu masuk kita haram? Gini, ada ulama yang berpendapat yang masalah boykot barang. Apalagi kita seorang pedagang, ya udah punya warung segala macam, itu barang udah ada dari dulu, ya. Terus gimana ya udah, ya kalau emang ada kita nggak usah beli lagi, ya. Atau kita mau sedekahkan, jadi nggak ada perputaran, gitu, ya. Kalau mau kita sedekahin, tapi kita nggak usah beli barang yang itu lagi, gitu. Kalau mau ya kita jual, ya udah habis itu ya nggak beli lagi yang itu. Kalau susu, anak kecil kan susunya sukanya itu aja, yang lainnya nggak mau. Diusahakan, anak pun kemarin ganti susu anak, ya. Anak tahu ini pro ke Israel gitu ya, dan udah ada fatwa MUI yang di pro itu kan berarti haram ya. Ya udah kita jaga-jaga bu, ya insya Allah kalau apa yang dibilang Allah yang sesuai dengan syariat kita ikutin, insya Allah nanti Allah gampang dulu. Ya, anak kalau nggak maunya susu ini Bismillah, cobain dulu. Ya, nanti lama-lama mau. Jadi kan niatin ya Allah, mudah-mudahan anak ini mau ya Allah, gitu ya saya ganti susunya. Gitu. Ya, jadi Bismillah coba. Dan saya juga gitu berani, yang jadi lebih murah, ya apa-apa Bismillah aja. Habis dia yang nggak perlu. Tidak perlu. Lagi? Jadinya yang kata Ustazah kan yang pas baca Al-Ikhlasnya 50 kan pakai yang tasbih digital ya kan. Nah biasanya kan kita pakai mukena tuh dari sampai sini biasanya itu ketutup tangan tadi gimana? Iya. Kalau pakai mukena yang itu bener pakai mukenanya yang mukena tangan. Yang kayak punya kakak di atas tuh. Terusan. Kalau pakai mukena itu boleh aja tangan tuh boleh kelihatan. Nah, asal jangan ke sini ya. Jadi kalau pakai mukena itu boleh nih bisa bikin mukenanya. Ya, misalkan ya gini. Nah ini kan ketutupan ceritanya. Kamu keluarin tangan ini di sini. Sekedar ini, pokoknya ini nggak boleh kelihatan. Ya, jadi ini segini tuh boleh kelihatan. Kamu pegang pas dari sini. Oh Ini ya. tangan kelihatan. Ini kan warna. Gitu. Paham nggak? Ah. Nah,
jadi punggung tangan ini bukan aurat. Enggak, punggung tangan bukan aurat, boleh terlihat. Nih. Ustazah, yang tadi berlaku untuk kita yang di rumah perempuan. Selesai melakukan sholat Jumat, duduklah dulu. Ini kan kita kan perempuan di rumah, baca Fatihah 7 kali, Allah boleh. Habis sholat duhur hari Jumat. Duduk baca Fatihah. Yang ini yang tadi ini boleh ya. Kita di rumah. Iya. Habis sholat duhur Jumat. Ini berlaku juga buat perempuan. Lagi yang mau tanya? Ya. Apabila kita tanya, adik udah mimpi, ada mimpi nggak tahu Bun, mimpi apa itu sudah tanya. Jadi akhirnya saya setiap Jumat suruh mandi wajib dan mandi sunat Jumat karena dia sekalian sekolah kalau mau Jumat. Apa itu benar? Iya, kalau udah umur 12 tahun anak sekarang ya, apalagi suaranya udah kayak orang yang udah 11 itu sudah jelas sekali. Ya, maka nah, saya nggak tahu Bun mimpi apa nanti ya, nah, kamu perhatiin ya. Kamu tuh sudah balik loh, kamu udah punya kewajiban sholat. Jadi gak setiap hari Jumat melakukan wajib, mandi sunat aja, ya. Cuman kan udah niat mandi wajib, dia udah tahu kan. Nah, nanti kalau suatu saat kamu mimpi, kayak seperti keluar sesuatu di celana kamu basah, itu namanya mandi, ya. Berarti kamu harus mandi. Jelasin, ya kalau nggak dia nggak jelas, dia nggak tahu. Sampai dia nggak tahu, ya. Jadi akhirnya di sekolah begini enggak. Orang tua ajarin, ya. Makanya kamu udah balik. Kalau kamu kayak gitu kan kita nggak tahu apa jalan apa dia mimpi atau ngeliat apa gitu kan. Nah, maka kamu harus gimana? Berarti kamu harus mandi wajib. Kalau kamu dalam keadaan kayak gitu terus kamu cuma bersih doang, kamu wudhu, kamu sholat kamu tidak sah. Ya nah, jadi kamu harus paham ya. Ketika kamu mimpi kamu ingat misalkan, aku nggak ingat sih mimpinya. Oke, pagi-pagi lihat caranya basah apa enggak gitu. Ya kalau ada basahnya ya, nah ini tandanya nanti kan ngompol ya, nah jelasin gitu ya, kayak seperti apa. Yang kalau yang perempuan tandanya head. Nah kalau kamu sudah head keluar darah, tandanya kamu sudah dewasa. Ya, nah boleh kamu sholat harus mandi dulu gitu. Ya, apalagi udah balik. Sholat Jumat wajib. Ya, suruh mandi tapi mandi sunat aja. Sebelumnya udah dikasih tahu, jadi nggak tiap Jumat mandi wajib. Kan takut di sholat yang Jumat kan ya, setelah ada sunat kan kalau ini belum tahu kan. Sunat itu belum tentu balik ya Bu. Sunat itu belum tentu balik. Balik itu tandanya 3, yang satu mimpi bagi laki perempuannya, atau kalau nggak mimpi dengan umur 15 tahun. Ada lagi? Ada lagi? Jelas? Oke, Allah wa'ala. Bisawab. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب اسمع ولا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نقضى كل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشخيص به والحمد لله الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا